putriku tidak lagi membutuhkan bantuan. Dia akan bisa menjadi manusia lagi tanpa bantuan. Apa? Bulan purnama depan, Padmini akan kembali lagi menjadi manusia. Dengar baik-baik. Semua rahasiamu ada di tanganku. Kamu harus mengikuti semua perintahku. Atau apa? Atau aku akan membongkar seluruh rahasiamu kepada rakyat Manguntuh. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Kamu harus takut. Karena ini menyangkut hidup dan matimu. Jangan pernah mengancamku. Semoga saja siasat ini benar-benar bisa membuktikan siapa pria bercadar itu. Sambi akan mendapat warisan karena mendompleng namaku. Semua itu adalah hakku. Apa maksud Terspati melakukan semua ini? Aku harus berbuat sesuatu. Serang dia! Ada pria berdompleng! Menyingkir kalian. Racun ular? Kamu gila? Untuk apa semua itu? Setiap hari aku akan memberikan kamu racun. Selama 14 hari berturut-turut, setelah itu kamu akan menjadi kuat. Dan laki-laki akan tertarik padamu. Bagaimana, Laksmi? Baiklah. Bagus, Laksmi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Indah sekali puisinya, Kang Mas. Pasti untuk Andini. Bukan Dimas. Lalu untuk siapa, Kang Mas? Itu untuk Trisha. Trisha. Iya. Dia adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku kenal. Jaga Dewa Batara. Apakah Mas sadar dengan apa yang sudah Kang Mas katakan tadi? Aku sangat sadar, Dimas. Kembalikan syairku. Kang Mas Dwi Bangga tidak kelihatan seperti biasanya. Aku merasa ada yang tidak wajar. Aku harus mencari tahu. Kamu sudah siap? Tentu saja. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan Kamandanu. Apa yang kita lakukan tidaklah mudah. Iya, aku tahu, Trisha. Baiklah.
Habiskan, jangan ada yang tersisa. Ayo. Jangan berhenti. Habiskan. Biar racunku masuk ke seluruh tubuh. Percobaan sangat besar. Aku tidak mau mati. Kamu tidak akan mati, Laksmi. Tenanglah. Aku mengurangi kadar racun. Trisha, tolong. Leherku sakit. Bertahanlah. Kamu harus kuat. Jangan minum ramuan lain agar tubuhmu terbiasa oleh racunku. Tolong! Tolong, Trisha! Laksmi, kamu kenapa? Kenapa badanmu panas sekali? Aku tidak apa-apa, Romo. Kamu pasti sakit. Tidak biasanya kamu seperti ini. Ya sudah, kalau begitu, Romo panggilkan tabib. Jangan, Romo. Aku tidak butuh tabib. Aku sanggup menahannya, Romo. Kamu mau keadaanmu seperti ini terus? Sebentar lagi juga akan sembuh. Dan aku tidak mau orang-orang tahu masalah ini. Ya sudahlah, terserah kamu. Palastri, apa kamu tahu sesuatu tentang Tricia? Tricia ada yang baru itu. Jadi, dia ada yang baru. Iya, memangnya ada apa, Kamandanu? Aku merasa ada yang tidak wajar. Kang Mas Bipangga jatuh cinta padanya. Oh, jagat Dewa Batara. Ini tidak boleh terjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Itulah Palastri. Makanya, aku ingin kamu mencari tahu. Coba kamu bicarakan dengannya tentang hal ini. Baik, Kamandanu. Dayang Trisha, aku ingin bicara denganmu. Ada apa, Pradayang? Tampaknya serius sekali. Aku ingin bertanya, apa benar kamu mencintai Dwi Pangga? Ini bukan urusanmu. Aku ini atasanmu, Dayang Trisha. Kamu tidak berhak mencampuri urusan pribadiku. Aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu. Asalkan kamu tidak merusak rumah tangga orang. Iya, aku mencintai Arya Dwi Pangga. Aku mohon, Dayang, berhentilah merusak rumah tangga orang. Tidak. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan aku mencintai Arya Dwi Pangga. Dan aku akan membuat Arya Dwi Pangga semakin cinta padaku. Tidak ada seorang pun yang berani melarangku. Baiklah, kalau memang kamu tidak bisa diberitahu, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, Dayang Trisha. Balik ke kelas. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kanjeng Putri. Kanjeng, hamba memohon izin untuk memecat Dayang Trisha. Memecat Dayang Trisha? Memangnya dia melakukan apa, Palastri? Dia telah menggoda Dwi Pangga. Kamu yakin itu? Maksud aku, itu semua bukan cuma kabar burung yang kamu dengar, kan? Aku sangat yakin, karena aku mendengar sendiri dari mulut Dayang itu, kalau dia itu sangat mencintai Arya Dwi Pangga. Keterlaluan. Baiklah, Palastri. Aku mengizinkan kamu untuk memecatnya. Terima kasih, Kanjeng.
sudah mengatakan semuanya kepada Kanjeng Putri Rati. Dan atas izinnya, mulai hari ini, kamu aku pecat sebagai dayang di Istana Manguntur. Jadi cepat tinggalkan tempat ini. Jadi cuma ini doang yang bisa kamu lakukan. Kau pikir dengan memecatku, aku akan berhenti mencintai Arya Dwi-Pangga? Kamu salah, Palasri. Salah besar. Aku sudah bilang, tak ada yang bisa menghalangiku mencintai Arya Dwi-Pangga. Bagaimana Laksmi? Masih lemah, tapi rasa sakitnya sudah mulai membaik. Sekarang kepalaku sakit. Itu bagus. Racunku sudah masuk tubuh. Lalu sampai kapan aku menahan rasa sakit ini? Beberapa saat lagi akan hilang. Sekarang aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Kepada yang itu mempecatku. Karena tahu aku mencintai Dwi-Pangga. Kamu harus bicara dengan Rati. Sekarang juga, aku tidak ingin meninggalkan istana ini sebelum mendapatkan apa yang aku cari. Aku tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa. Harus. Dan aku mintamu. Sekarang juga. Baik. Cepat. Laksmi, wajahmu pucat sekali. Kenapa? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kamu memecat Dayang Trisya? Memangnya kenapa? Kamu keberatan? Tentu saja aku keberatan. Aku tidak akan membiarkan kamu memecat Dayang itu. Aku mau memecat Trisya, bukan tanpa alasan. Bagiku, seharusnya sebagai seorang dayang, dia bisa menjaga sikapnya di istana ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia justru mencintai orang yang sudah beristri. Jika memang itu alasanmu, karena dia mencintai Dwi-Pangga, itu haknya. Dan kalau kamu keberatan, suruh saja Dwi-Pangga yang menjauhinya. Mungkin bagimu ini bukan masalah besar, Laksmi. Karena kamu sudah terbiasa merebut orang yang bukan milikmu. Kurang ajar! Keputusan sudah diambil. Kamu tidak akan pernah bisa mengubah. Siapa bilang? Aku tidak bisa mengubah keputusanmu. Aku akan mengangkat Trisya menjadi dayang kepercayaanku. Sebagai seorang putri Manguntur, aku tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk mengangkat Trisya kembali. Apa kamu bilang? Iya. Kalau kamu masih bersikeras untuk mengangkat Trisya menjadi dayang kamu, aku tidak akan pernah segan-segan untuk mengusir kamu dari sini. Berani kamu mengusirku? Kamu tidak tuli kan? Semakin hari malampir semakin merajalela. Kita harus menghentikannya. Kasihan orang-orang yang menjadi korban gangguannya. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kamu saja kalah melawan mereka. Apalagi kita-kita. Justru itu kita harus cari jalan keluarnya. Jalan keluar apa, Krishna? Bajang dan biungnya saja berpihak ke malampir. Sudah tidak bisa lagi, Krishna. Aku punya jalan keluarnya. Asal kalian mau membantu aku. Kasih tahu, kita akan membantu kamu. Aku harus bertapa. Bertapa? Aku akan cari kekuatan baru untuk mengalahkan malampir. Bertapa di mana, Krishna? Di bawah pohon itu. Kalian mau menjaga aku kan? Iya, Krishna. Kami akan membantu kamu. Ayo, Inung, kita berubah. Terima kasih kawan-kawan. Sekarang aku mau bertapa di sana. Krishna, kok bertapanya pakai satu kaki? Iya, dengan tapa ini kita harus pakai satu kaki.
punya Bopo seperti ini. Dungret, kamu itu ngomong apa sih? Hah? Seharusnya itu Bopo malu sebagai laki-laki. Kenapa mesti malu? Bopo ini Bopo yang paling sempurna, tahu? Tapi benar kan, Biung jelek saja tidak suka dengan Bopo. Dungret, ini semua gara-gara biungmu. Bopo juga bisa mendapatkan biung yang lebih dari dia. Hah? Benar. Benar. Kamu sebutin. Siapa yang ingin jadi biungmu? Bopo akan buat dia tergila-gila sama Bopo. Aku suka dengan Biung Krishna. Hah? Biung Krishna? Dia kan sudah punya suami, Dungret. Apa hubungannya? Dulu kan Biung istrinya Bopo, tapi Biung jatuh cinta dengan Biakta. Iya ya. Benar juga. Kakang, ayo makan dulu. Baiklah. Kakang, sebaiknya kamu beristirahat. Cukup sudah latihan untuk hari ini. Tidak sayang. Aku harus terus latihan supaya aku bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Kakang, aku tidak butuh kamu jadi pendekar. Aku hanya ingin kamu menjadi pecinta sejati untukku. Sayang, apakah itu benar? Iya, Kakang. Baiklah. Kakang akan buang ranting ini. Kakang, apa kamu cinta denganku? Tentu saja sayang. Kenapa kamu tanya seperti ini? Ayo kita makan. Ikan cuek kesukaan aku. Sayang, kenapa kamu masukkan bulu ayam dalam hidungku, sayang? Ini bukan sayang, tapi aku Kansa. Jangan Dungret! Daripada mengayal, lebih baik Bopo deketi biungnya Krishna saja. Iya. Biungnya Krishna cantik dan lemah lembut. Tidak kayak biungmu, Dewi Sambi. Bopo itu harus merebut cintanya Bibi Andini. Jadi kan dia itu jadi biungku. Iya. Kamu akan mendapatkan biung baru, biung Andini. Asik. Punya biung baru. Aku sudah tidak tahan lagi, Kang Mas. Ada apa ini? Masuk tempat permisi, teriak-teriak. Di mana sopan santunmu? Aku sudah tidak bisa menahan lagi kemarahanku ini, Kang Mas. Ada masalah apa ini? Pasti Laksmi. Iya, Laksmi dan Narirati. Narirati sudah kurang ajar. Dia lebih peduli daripada seorang dayang, daripada anakku Laksmi. Aku mengenal cucuku dengan baik. Dia selalu mengambil keputusan yang tepat dan adil. Jadi, aku tidak perlu turun tangan untuk menangani masalah kecil ini. Narirati sudah berani menghina putriku di depan para dayang. Apa ini adil? Hah? Kang Mas tidak memutuskan keputusan yang bijak. Rati selalu mengambil keputusan terbaik. Apa yang keluar dari mulutnya pasti sudah dipertimbangkan dengan masak. Dan aku yakin Laksmi pasti bersalah. Tidak, Kang Mas. Putriku tidak bersalah. Sudahlah di Bangkara. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Keputusan sudah diambil.
Aku tidak akan meninggalkan Manguntuh. Aku ingin lihat Paman. Siapa yang bisa mengusirku dari istana? Kamu mau tahu siapa? Aku! Dalam waktu 1 hari ke depan, kalian harus meninggalkan istana ini. Mereka tidak bisa memecatmu. Karena aku sudah menjadikanmu dayang percayaanku. Terima kasih. Dan sekarang, aku juga butuh bantuanmu lagi. Katakanlah, kita akan terusir dari sini. Dan kita harus memberikan pelajaran pada mereka. Agar mereka tidak bisa macam-macam denganku. Apa yang harus kulakukan untuk bisa bertahan di sini? Aku ingin kamu mengerahkan seluruh pasukan ularmu malam ini juga dan serang Manguntuh. Untuk apa? Itu tidak mungkin. Aku memanggil kaumku hanya dalam keadaan terdesak. Tapi ini dalam keadaan terdesak. Kalau aku terusir, kamu juga. Aku harus mempertimbangkannya. Kerajaanku bisa tahu tentang ini. Kita tidak punya banyak waktu lagi, Trisha. Lakukan sekarang. Kalau kamu terusir dan aku juga, kita tidak akan mendapatkan cinta sejati kita. Baiklah, aku akan memanggil mereka dan mengalihkan perhatiannya. Agar mereka tidak mengusir kita berdua. Benar. Krishna, sedang apa kamu di situ? Bajang, Bajang, cepat kamu pergi dari sini. Jangan mengganggu temanku, Krishna. Iya. Kepalaku! Terus, jangan berhenti. Hentikan! Hentikan! Aduh! Kepalaku sakit! Hentikan! Ayo Bajang, cepat pergi. Kita selamat. Suling itu menyelamatkan Krishna. Tapi kita harus berhati-hati, Inu. Bisa-bisa dia akan balik lagi. Malampir! Ngapain kamu teriak-teriak? Gawat Malampir, Krishna sedang mencari kekuatan. Kekuatan apa? Sudah dapat kekuatan apa dia? Belum Malampir, dia masih bertapa. Bertapa? Iya, bisa bahaya kalau tapanya sampai selesai. Dia bisa jadi kuat sekali dan kita bisa kalah melawan dia. Ayo kita hancurkan tapanya Krishna. Ayo. Bajil! Kansa! Di mana kalian? Kenapa sih teriak-teriak? Gue ini meruntuh tahu, Malampir. Diam kamu. Di mana bopomu yang botak itu? Sedang pergi ke rumah Andini. Untuk apa dia menemui musuh kita? Hah? Yang berkata apa-apa. Dia itu calon biungku. Biungmu? Emangnya Andini itu mau apa? Sama bopomu yang botak itu? Namanya juga usaha, Nek. Tapi percuma. Ya sudah, kalian ikut aku. Kita hancurkan tapanya Krishna itu. Ayo, cepat. Bajil, Apa kabar cantik? mau apa lagi kamu? Kamu mau mencari masalah lagi denganku? Andini, kalau kamu marah, kamu kelihatan tambah cantik sekali. Andini, hidup ini sungguh aneh.
Aku belum jadi duda, tapi istriku hamil dengan lelaki lain. Aku ingin merubah hidupku, Andini. Aku ingin menikah dengan wanita cantik dan baik-baik seperti kamu. Andini, apakah kamu mau menikah denganku? Bajil, kamu itu sudah gila ya? Aku ini sudah punya suami dan anak. Itu tidak masalah, Andini. Dulu saja Arya Dipangga mencampakkan Sukawati, dan sekarang kamu. Kalau kamu sedang hamil anaknya, aku tidak masalah. Akan aku rawat, seperti halnya Kansa, Andini. Kamu sudah gila, Bajil. Kamu benar-benar sudah gila. Otak kamu itu sudah miring. Andini cantik, aku pasti akan mendapatkan cintamu. Andini. Bocah gendeng. Lagi bertapa ya? Kayaknya lagi cari ilmu untuk melawan aku, iya? Nenek-nenek Peot, jangan berisik. Jangan ganggu tapanya Krishna. Gerandong. Kamu berani-berani membentak aku. Sudah lupa ya? Bagaimana rasanya? Aku gebukin. Grandong yang dulu tidak sama dengan Grandong yang sekarang. Oh, aku mau lihat. Serang! Ya! Ya! Kamandanu. Kamandanu. Bobo. Kamandanu. Kenapa Bobo harus memanggil kamu 2 kali? Ada apa? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran kamu. Ceritakan pada Bobo. Kamu harus bangga, Bobo. Dia kembali pada penyakit lamanya. Penyakit lama? Maksud kamu main perempuan? Iya, Bobo. Dia berkasih mesra dengan seorang daya. Anak itu benar-benar keterlaluan. Di mana dia sekarang? Bobo, Kamandanu. Dipangga. Bopo sudah mendengar dari Dimas kamu. Apa benar kamu menjalin kasih dengan seorang daya?
Jawab, Dwi Pangga! Iya, Bopo. Aku memang jatuh cinta pada dayang itu. Namanya Trisha. Dwi Pangga! Di mana akal kamu? Kamu masih punya anak dan istri. Tinggalkan dayang itu. Tinggalkan dia! Bopo, cinta itu datang tanpa pernah bisa ditebak. Aku sungguh mencintai Trisha. Dan hati kecilku ini mengatakan, dialah cinta sejatiku. Dwi Pangga! Sudah, Dwi Pangga. Awas kalau kamu masih punya hubungan dengan dia. Bopo akan membuat perhitungan dengan kamu. Bopo, kekerasan tidak akan bisa menyadarkan Kang Mas Dwi Pangga. Sebaiknya kita masuk. Ayo, Bopo. Aku terima salam hormat kalian. Sekarang aku perintahkan kalian untuk menghancurkan istana Manguntur. Kenapa? Beribu ampun Kanjeng Putri. Untuk melakukan penyerangan pada manusia, kami butuh izin dari Kanjeng Putri Wisya. Apa setan dengan itu semua? Tapi Kanjeng Putri, aku yang akan bertanggung jawab. Sekarang jalankan perintahku. daulat Kanjeng Putri. Ular apa? Bicara yang jelas. Ular menyerang istana Manguntur, Tuan. Dan menyerang prajurit kita, Tuan. Di mana para ular itu? Mereka ada di depan istana, Tuan. Baiklah, ayo. Cepat, halangi ular-ular itu. Jangan sampai masuk ke dalam istana. Baik, ayo. Lancang kalian. Berani-beraninya kalian menyerang istana Manguntur tanpa izin dariku. Ampun, Guru. Kami hanya menjalankan perintah Putri Trisha. Seharusnya kalian tidak menurutinya. Kalian tahu kan, dalam aturan dan hukum kita tidak boleh melukai atau menyerang manusia, kecuali kita dalam keadaan terancam. Kami mengaku salah, Kanjeng. Kami mengaku salah, Kanjeng. Tris, ternyata dia yang telah dari semua ini. Aku harus menemuinya dan membicarakan masalah ini. Mampus kalian semua. Ternyata
Tricia. Bisa juga diandal. Apa kamu adalah orang di balik semua ini? Apa maksudmu? Serangan ular-ular itu. Mereka tidak akan mungkin menyerang Manguntur tanpa ada sebab. Iya, kamu benar, Rati. Semua masalah itu pasti ada penyebabnya. Tapi bukan aku penyebabnya. Kamu tidak perlu menyangka lagi, Laksmi. Aku bisa melihat semuanya dari mata kamu. Oh, ternyata sekarang kamu ahli nujum. Silakan saja kalau kamu bisa membuktikan aku dibalik semua ini. Akan aku buktikan. Silakan saja. Iya, nanti akan aku buktikan. Tapi sebelumnya lebih baik kamu pergi meninggalkan Manguntur. Siapa kamu berani mengusirku? Aku ini punya hak dan aku tidak akan meninggalkan Manguntur ini sampai kapanpun. Coba saja kalau kamu bisa. Ada apa ya ribut-ribut di luar? Siapa? Prajurit, bantu Kamandanu mengusir ular-ular itu. Baik, Kanjeng. Lindungi Kanjeng! Baik! Hati-hati, hati-hati.
sudah aman sekarang. Baik, cepatlah kamu pergi dari sini. Kamu perlu segera nyalakan api, karena ular sangat takut dengan api. Mundur, Rati. Hati-hati, Kanjeng. Ini bukan ular biasa, tapi ular siluman. Betul. Mereka banyak sekali dan tidak habis-habisnya. Jaga Dewa Batara, ular itu menggigitku. Aku bisa mati, aku bisa mati. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Tuan memanggil kami. Aku membutuhkan bantuan kalian. Bantuan apa, Tuan? Hancurkan Manguntung. Bikinlah kekacauan di mana-mana. Dan buatlah seluruh rakyat Manguntur takut dengan bangsa kalian. Maaf, Tuan. Itu di luar wewenang kami. Jika Kanjeng Putri Wisya mengetahui semua perbuatan kami, Kanjeng Putri tidak akan segan-segan untuk menghukum kami. Kurang ajar. Sekarang katakan, siapa lagi yang berani menantang perintahku? Kami tunduk dan taat pada perintah Tuan Nagapati. Bagus. Sekarang laksanakan tugas kalian. Baik, Tuan. Ada apa ini? Kenapa siluman ular itu menyerang kita? Dan semua terjadi dengan sangat cepat, Kanjeng. Ini tidak bisa dibiarkan. Banyak prajurit kita yang mati. Bukan hanya para prajurit yang disincar oleh ular siluman itu, tapi dia juga menyerang para dayang. Dan ular siluman itu melakukannya tanpa sebab, ya. Apa yang diinginkan dari kita? Aku yakin ini semua ada hubungannya dengan Laksmi. Dalam keadaan seperti ini, kita jangan saling menyalahkan Rati sebelum ada kebenarannya.
Tapi aku yakin, Kamanda, ini semua pasti ada hubungannya dengan Laksmi. Lihat saja, sekarang dia baik-baik saja kan? Tenang Rati, tenang. Kita bicarakan ini tanpa berprasangka. Laksmi dan Dipangkara tidak terluka sedikit pun ketika ular-ular itu menyerang istana. Bagaimana mungkin mereka tidak menyerang Dipangkara dan Laksmi? Hamba hanya berpikir jernih, Kanjeng. Bagaimana mungkin Kanjeng Dipangkara dan Kanjeng Putri Laksmi bisa berhubungan dengan ular-ular itu? Kita tahu mereka tidak pernah meninggalkan istana Manguntuh. Rati ada benarnya juga. Apa yang kita lihat benar, belum tentu salah. Apa yang kita lihat salah, belum tentu benar. Yang penting, kita mencari kebenaran dan membuktikannya. Aku tidak ingin ada pengacau di Manguntuh ini. Tidak peduli adik atau keponakan. Laksmi, apa benar kamu dibalik semua penyerangan ular ini? Dari mana Romo tahu? Pasti dari Ratih kan? Laksmi, tolong jawab pertanyaan Romo. Iya atau tidak? Apa kamu dibalik semua ini? Iya, Romo. Bagaimana kamu bisa memiliki hubungan dengan mereka, Laksmi? Itu rahasia. Laksmi, dengarkan Romo. Romo bopomu. Untuk apa kamu merahasiakan semua ini dari Romo? Tidak penting, Romo. Romo tahu dari mana aku bisa berhubungan dengan ular-ular itu. Yang terpenting sekarang adalah ular itu menjadi sahabat kita. Dan kita bisa mengambil lagi apa yang sudah hilang dari kita, Romo. Tapi Laksmi, apakah ular-ular itu bisa dipercaya? Sangat bisa, Romo. Romo lihat sendiri kan, apa yang sudah dia lakukan ke Manguntur ini. Dan itu belum seberapa, Romo. Iya, Laksmi. Bagus. Romo sangat bangga padamu. Mau kemana kamu ke istana? Izinkan aku masuk. Tidak ada satupun yang diperbolehkan masuk ke istana. Kedatanganku kemari untuk menyelamatkan kalian dan Manguntur dari siluman ular. Siapa kamu? Aku adalah pawang ular dan aku bisa menangkap ular siluman itu. Mereka bukan sembarang ular. Sebaiknya kamu kembali sebelum bertemu dengan para ular itu. Jangan meremehkanku. Sekarang bawa aku masuk. Ini sangat berat, Kanjeng. Musuh yang kita hadapi bukanlah manusia biasa, tapi siluman. Di mana kekuatan mereka sama sekali tidak bisa kita ukur dengan kasat mata. Lalu apa yang kita lakukan? Apa ada orang yang bisa mengatasi masalah tentang siluman itu? Sejauh ini, hamba belum mengetahuinya, Kanjeng. Lapor, Kanjeng. Ada seorang tua mengaku sebagai pawang ular. Dia bilang dia bisa membantu Kanjeng untuk menyelesaikan masalah. Pawang? Benar sekali, Kanjeng. Dia sangat berharap bertemu dengan Kanjeng. Mari kita tunggu. Baik. Siapa kamu? Salam hormat hamba, Kanjeng. Perkenalkan, nama hamba adalah Nagapati. Hamba adalah seorang pawang ular, Kanjeng. Kedatangan hamba kemari untuk menjawab keresahan para penduduk yang diganggu oleh siluman ular. Bagaimana kamu tahu masalah ini? Apa kamu orang Manguntuh? Bukan, Kanjeng. Hamba datang dari sangat jauh. Hamba mendapatkan wangsit untuk datang ke tempat ini dan menolong Manguntur dari keresahan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk membantu kami? Kanjeng, sepertinya siluman ular berusaha untuk merebut Kadipaten Manguntur. Hamba mencium bau ular di istana ini, Kanjeng. Apa? Siluman ular? Tidak. Di istana ini tidak ada siluman ular.
Tunggu dulu, Kanjeng. Kanjeng jangan tertipu. Siluman ular itu terkenal sangat licik. Dan dia bisa merubah dirinya menjadi manusia. Apa kamu bisa buktikan ucapanmu? Nyawaku menjadi taruhannya, Kanjeng. Baiklah kalau begitu. Masuklah dan buktikan ucapanmu. Perkenalkan, Tuan Nagapati, seorang pawang ular. Semua masih seperti yang dulu. Suatu hari nanti, aku harus merebut semua ini. Selamat datang Tuan Nagapati. Semoga Anda benar-benar bisa mengatasi ular-ular itu. Itu bukan pekerjaan yang sulit bagiku. Aku membutuhkan satu ruangan kosong. Baik. Prajurit, siapkan satu ruang kosong untuk Tuan Nagapati. Ada apa lagi? Ini pasti masalah Nani Rati. Bukan, tapi pawang itu. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Untuk apa? Biarkan saja mereka bekerja. Dengan begitu, nama kita jadi bersih, Lasmi. Lagi pula, Romo sudah bosan dengan mereka. Karena kita dianggap dalang dari semua ini. Tidak bisa, Romo. Sekarang juga. Karena di sini ada ular siluman. Apa? Ular siluman? Tapi siapa maksud kamu, Lasmi? Nanti saja aku jelaskan. Sekarang, ayo kita hentikan. Bersiaplah, Kanjeng. Kalian semua akan melihat siluman ular itu datang ke tempat ini. Hentikan! Bersiaplah, Kanjeng. Kalian semua akan melihat siluman ular itu datang ke tempat ini. Hentikan! Jangan percaya pada pembohong besar ini. Dia hanya ingin membohongi kita semua. Benar, Kang Mas. Jangan percaya sama dia. Mana mungkin di istana ini ada ular siluman? Tunggu dulu. Sebelum aku bisa membuktikan, kalian tidak bisa mencapku sebagai pembohong. Nagapati benar. Biarkan dia membuktikan dulu. Lanjutkan. Dengan air suci ini,
maka siluman ular itu akan datang ke tempat ini. Bahaya. Ada mantra dalam istana ini. Dinda. Dia dalam keadaan susah. Periksalah mulut dari setiap orang yang ada di istana ini. Kalau di dalam mulutnya mengeluarkan darah, itu berarti dia adalah siluman ular. Cukup! Hentikan kegilaan ini! Aku tidak percaya padamu. Kamandanu, periksa seluruh ruangan. Temukan segera siluman ular itu. Baik, Kanjeng. Kalian semua sudah tidak waras. Ayo, Romo. Dinda! Sakit sekali. Tolong aku, Yunda. Sakit. Dinda sakit. Iya, aku akan membawamu pergi. Trisha! 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 Romo, dia berhasil melarikan diri. Siapa yang kamu maksud, Laksmi? Apa kamu benar-benar mengenal siluman ular itu? Iya, Romo, aku mengenalnya. Romo, jangan biarkan ada orang yang masuk. Ayo. Kamu tunggu sini. Baiklah, kalian boleh bubar. Tuan Nagapati, seperti Tuan lihat, mantri dan pejabatku tidak ada yang berdarah. Lapor, Kanjeng. Hamba tidak menemukan prajurit yang mengeluarkan darah. Para dayang pun begitu, Kanjeng. Tidak ada seperti yang kita cari.
Aku curiga Tuan Nagapati ini hanya mengada-ngada. Jangan-jangan Tuan ini bukan pawang ular. Iya. Jangan-jangan kamu hanya tukang obat yang mencari keuntungan dari kejadian ini kan? Ini penghinaan. Aku yakin sekali di dalam istana ini ada ular. Aku yakin dia sudah tahu keberadaanku, makanya dia keluar dari istana ini. Sudahlah Tuan, jangan banyak alasan. Iya, kamu sudah terbukti salah besar. Tuan Nagapati, sebaiknya Tuan pergi dari istana ini. Kami masih belum membutuhkan Tuan. Baiklah, kalian semua akan sangat menyesal karena tidak mempercayaiku. Sial, kemana perempuan itu? Kenapa ajianku tidak mengenai? Sudahlah Tuan, jangan banyak alasan. Iya, kamu sudah terbukti salah besar. Tuan Nagapati, sebaiknya Tuan pergi dari istana ini. Kami masih belum membutuhkan Tuan. Baiklah, kalian semua akan sangat menyesal karena tidak mempercayaiku. Sial, kemana perempuan itu? Kenapa ajianku tidak mengenai? Sudah berapa lama Kakang Arya Dwipangga tidak pulang? Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Kakang Dwipangga? Bukan sayang, aku Kang Mas Tong Bajil. Bajil? Jangan ganggu aku! Jangan. Aku tidak mau mengganggu kamu. Aku hanya mau memberikan bunga itu kok sayang. Ambil bunga ini. Cepat pergi dari sini, atau aku akan panggilkan Bopo Hanggareksa. Jangan. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi terimalah bunga ini. Muah. Belum mereka sadar. Kita hancurkan dulu tapanya Krishna. Aku ingin menendangnya. Pasti dia akan jatuh. Tenang, aku sudah lama pengen gigit Krishna. Aku yang duluan. Bocah-bocah bodoh. Begitu saja tidak bisa. Ayo tarik. Aku tidak bisa lepas. Kenapa mereka? Malampir ngapain di situ? Awaslah kamu. Jangan kamu coba-coba menyerangku. Nanti saja. 1 lawan 1.
Aku lagi terjebak. Tenang saja, Malampir. Pembalasan dendamku tidak akan sakit. Rasain kamu, Kansa. Lepaskan aku, Yunda. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa kamu tidak sadar dengan apa yang terjadi di Istana Manguntur tadi? Kamu hampir tertangkap gara-gara kebodohanmu. Aku sudah dewasa, Yunda. Dia tidak berhak melarangku. Aku sangat berhak. Karena semua yang kamu lakukan akan membahayakan kaum kita, Trisya. Itu bukan alasan, Yunda, untuk menahanku di tempat terkutuk ini. Tutup mulutmu. Yunda menamparku. Iya. Tamparan itu untuk menyadarkanmu dari kegilaan cinta Arya Dipangga. Aku sangat mencintai Dipangga, Yunda. Aku tak bisa hidup tanpanya. Omong kosong. Kamu tidak mungkin mencintainya. Karena kamu baru mengenalnya. Tentu saja bisa, Yunda. Cinta datang kapan saja. Lagi pula, aku bukan Yunda. Hatinya yang terbuat dari batu. Yang tidak bisa merasakan cinta. Terserah kamu. Yang terpenting, aku tidak mau gara-gara kebodohanmu kaum kesengsara. Prajurit! Daulat Kanjeng Putri. Kalian awasi dia. Jangan sampai dia selangkah pun keluar dari tempat ini. Kalau dia berani melawan, aku izinkan kalian menggunakan kekerasan untuk menahannya. Baik, Kanjeng. Apa? Yunda! Yunda! Apa kalian? Ayo ikut! Ayo! Lepaskan! Ayo! Lepaskan! Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar ini? Prajurit! Prajurit! Kamu tidak usah memanggil prajurit. Karena aku sangat tahu di mana jalan keluar dan jalan masuk di tempat ini. Keluar kamu dari kamar ini! Ternyata dia berteman denganmu. Siapa maksudmu? Aku tahu. Sekarang dia bisa melarikan diri. Tapi lihat saja. Aku akan segera menangkapnya. Kamu tidak akan mungkin bisa menangkap. Berhati-hatilah. Kamu belum tahu kan bagaimana kalau ular siluman itu sudah marah. Kamulah yang harus berhati-hati. Karena kamu telah menghalangi jalan. Ternyata dia berteman denganmu. Siapa maksudmu? Aku tahu. Sekarang dia bisa melarikan diri. Tapi lihat saja. Aku akan segera menangkapnya. Kamu tidak akan mungkin bisa menangkap. Berhati-hatilah. Kamu belum tahu kan bagaimana kalau ular siluman itu sudah marah. Kamulah yang harus berhati-hati. Karena kamu telah menghalangi jalan.
Aku harus mencari cara supaya Kebo Winarang yakin bahwa Manguntur dalam ancaman siluman ular. Setelah itu, rencanaku akan berjalan dengan mulus. Andini. Oh, Andini. Wajahmu bagai mawar. Rambutmu bagai mayang yang terurai. Setiap kali melihatmu, jantungku berdegup sangat kencang. Andini. Oh, Andini. Paman! Kakak! Dolar-dolar! Buruan ke sini, buruan! Ada berita yang sangat menggemparkan. Iya, berita sangat menggemparkan. Berita apa? Berita apa? Ini, kalian tahu, Mak Lampir, Kansa, sama si Bajang, mereka menempel pada Krishna. Menempel? Kok bisa nempel? Iya, bahkan sampai sekarang mereka itu saling menempel satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Mereka itu pasti kena tulah dari Krishna. Siapa suruh mereka itu selalu jahat pada Krishna? Ya sudah, kalau kalian pengen tahu, ayo kita ke sana. Ayo. Dasar dumpret. Ini pasti gara-gara nenek peot itu. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi sekarang aku mesti bagaimana? Aduh, Grandong! Ampun, Grandong, sakit, Grandong! Sakit kan? Emangnya enak? Syukurin, Lampir, syukurin! Emangnya enak, Lampir? Syukurin! Rasain kamu, Kansa. Emang enak. Aku kan bukan bobo kamu. Ngapain kamu ngaku-ngaku? Nanti aku dikeroyok warga. Awas kamu, Bajil. Oh, jadi kamu bobonya Kansa? Rambutan. Iya, dia bobonya Kansa. Jangan bohong, Bobo. Saya tidak mengakuinya. Itu kan boboku. Bukan. Aku bukan bobonya Kansa. Iya, tangkap dia. Iya, benar. Ayo tangkap dia. Kamu tunggu sebentar, aku cari bantuan. Kakang! Kakang!
para ular itu sudah semakin mengkhawatirkan. Ya, aku tahu. Lalu bagaimana pendapatmu? Ampun Kanjeng. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Kanjeng turun ke perkampungan untuk melihat keadaan warga. Ya, aku akan melihat keadaan rakyat. Siapkan prajurit. Baik Kanjeng. Tadi malam desa ini diserang oleh ular siluman, Kanjeng. Kanjeng, tolonglah kami, Kanjeng. Mereka menyerang kami. Istri dan anakmu mati diserang ular-ular itu, Kanjeng. Kami prihatin dengan kejadian ini. Ini pasti ulah orang-orang yang ingin menghancurkan Manguntur. Tapi kenapa harus nyawa kami yang dipertaruhkan, Kanjeng? Nyawa kalian? Ada nyawaku juga. Beribu ampun, Kanjeng. Tapi istana sudah aman, sudah terlindungi dari ancaman apapun. Karena itu yang jadi korban itu kami. Siapa bilang istana aman? Istana juga diserang oleh ular-ular itu. Kalian harus percaya pada kami. Nyawa rakyat lebih berharga untuk seorang raja daripada nyawanya sendiri. Komandan, kerahkan prajurit. Berantas semua ular-ular di daerah ini. Ampun, Dan. Tapi kita tidak mungkin memberantas satu persatu ular itu. Kamu benar. Aku takut kalau kejadian ini dilaksanakan, maka ular-ular biasa di sini akan mati semuanya. Kita cari jalan lain saja. Dan jalan keluar itu adalah aku. Kamu benar. Aku takut kalau kejadian ini dilaksanakan, maka ular-ular biasa di sini akan mati semuanya. Kita cari jalan lain saja. Dan jalan keluar itu adalah aku. Kutukanlah! Apa kabar, Wina? Bagaimana kabar? Sudah lama aku tidak melihatmu. Sedang apa kalian di sini? Terus di mana lagi? Kalau di sana, kamu sudah terlindung. Selalu duduk seperti pengecut. Jaga bicara Arim. Arya Kamandan, kamu jangan ikut campur. Kali ini, aku tidak punya urusan dengan. Sudah lama sekali. Aku menunggu saat yang tepat. Agar tua bangka ini keluar dari lubang. Kurang ngajar. Jangan-jangan kamu yang mengirim ular ke Manguntur. Jika aku yang menyuruh, maka ular-ular itu sudah mematokku. Aku datang untuk urusan lain. Apa yang kamu inginkan dariku? Masih saja kau bertanya, Winarang. Seolah kamu tidak ada kewajiban dan tanggung jawab terhadap putriku. Aku tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dia. Mudah sekali kamu bicara, Winarang. Kamu memang tidak ada urusan denganku. Tapi kamu ada urusan dengan anak Bajang. Ya, bukankah masih ada ikatan darah dengan si Bajang? Hah? Bajang adalah kutukan Arimbi atas segala penipuan yang dilakukan untukku dan Manguntur. Itu kan katamu, Winar. Tapi yang jelas, Bajang adalah satu-satunya pewaris tahta di Manguntur. Tidak semimpi, Arimbi. Aku tidak akan menyerahkan mahkota Manguntur kepada Bajang. Yang jadi penentu bukan kamu, Winar, tapi keris itu. Sekarang ini, aku tidak peduli. Kamu mau bersembunyi di lubang sampai kapan? Karena itu tidak ada guna. Sekarang juga aku minta padamu untuk menyerahkan hak atas Bajang. Jika tidak, suatu saat dia akan merebutnya sendiri. Itu tidak terjadi, Arimbi. Ingat, aku tidak akan membiarkan Manguntur jatuh ke tangan Bajang. Kurang ajar kamu, Winarang.
bersembunyi dari Ari. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian sebelum Bajang mendapatkan haknya. Ini sangat memalukan. Kalian kan tahu, aku tidak ingin bermusuhan dengan manusia. Maaf Kanjeng, kita juga tidak pernah ingin mengganggu mereka Kanjeng. Lalu siapa yang membunuh warga-warga di Mangutur? Semua Mangutur resah karena kaum kita. Aku juga tidak tahu. Tapi yang pasti itu dari tahu kaum kita. Tapi siapa? Siapa di antara kalian yang menyerang Manguntur? Tidak ada yang mengaku. Sepertinya ini rencana besar untuk menghancurkan kita. Tapi ingat, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada kaum kita. Ingat hal itu. Dan apabila aku tahu siapa di antara kalian yang menyerang Manguntur, aku pecahkan kepala kalian. Ampun Kanjeng. Pergilah. Daulat Kanjeng. Rasakan kalian. Yunda, biarkan aku pergi. Kamu mau pergi? Tidak akan Yunda izinkan. Tolong Yunda, aku tidak mau keadaan ini semakin kacau. Biarkan aku pergi untuk membuat kekacauan di sana. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu membuat kekacauan di sana. Lebih baik kamu membuat kekacauan di sini. Kalau begitu, aku akan menggunakan kekerasan. Ya! Hah! Hah! Tidak, sepertinya Yunda tidak bisa berbicara baik-baik lagi dengan. Sudah terpaksa melakukan ini. Ah! Maafkan Yunda, Trisha. Yunda terpaksa melakukan ini.